Halo pecinta kaktus, selamat datang kembali di channel Maespati Kaktus. Ini karena saya panas sekali, jadi saya pakai kacamata. Ini ada di greenhouse dan ini siang hari dengan matahari full. Dan video kali ini kita akan memanen kaktus. Jadi sebelumnya video saya itu kan ada perkembangan biakan kaktus secara generatif. Ini kita coba memanen kaktus atau perkembangbiakan secara vegetatif. Jadi ini di depan saya ada kaktus namanya Myrtillocactus geometrisan cristata, dan ini sudah saya pelihara sekitar 3 tahun. Jadi saya belinya waktu itu kecil sekali dan ini sudah berkembang menjadi sangat besar. Dan tujuan untuk kita melakukan pemanenan ini itu salah satunya untuk perbanyakkan dan juga untuk memilih kaktus atau menseleksi pertumbuhan kaktus supaya lebih maksimal. Kita cari yang form yang bagus. Seperti kita lihat di sini, ini ada pertumbuhan kaktus yang hanya meninggi dan ini meninggi, kemudian di sini ada kristatanya, kemudian ini hanya meninggi saja, dan ini adalah yang berbentuk full kristata. Dan ini pertumbuhan, ini adalah kaktus yang lamanya ya, saya dulu belinya ya seperti ini bentuknya. Oke. Dan alat-alat yang diperlukan itu yang pertama itu pemotongnya. Ini saya menggunakan pemotong yang seperti ini. Bisa menggunakan pisau atau menggunakan pisau potong atau menggunakan gunting bisa juga. Tapi saya akan menggunakan pemotong yang seperti ini. Kemudian yang selanjutnya ini adalah root up. Ini juga perlu kita siapkan root up seperti ini. Dan fungsi dari root up ini adalah hormon pertumbuhan akar. Jadi bukan hanya untuk pertumbuhan akar, tetapi dia juga bisa menutup luka. Karena nanti kita akan potong dan dia menutup luka, ada luka. Dan root up ini juga membantu untuk merangsang atau hormon pertumbuhan akar, jadi akarnya semakin cepat untuk berkembang setelah adanya pemotongan. Oke, caranya mudah untuk root up ini. Tinggal kita buka seperti ini ya. Bentuknya ini kita buka seperti ini, dan ini adalah bentuknya bubuk seperti ini. Kemudian kita siapkan air, sedikit air, kemudian kita masukkan ke dalam air, kita buat semacam larutan seperti ini. Dan larutan seperti ini, kemudian kita dilute atau kita larutkan seperti ini sampai dia membentuk semacam gel. Ini kalau kurang, masih kurang, kita tambah lagi ini. Dan kita bisa menggunakan ini kuas yang digunakan untuk melukis, bisa dibeli di mana-mana, di toko buku atau di warung-warung juga ada biasanya. Nah, setelah siap seperti ini, kita tutup kembali, jangan lupa, karena ini kalau kena air nanti kita bisa akan rusak root up ini. Oke. Dalam perkembangbiakan generatif ini, seperti saya jelaskan tadi, kita pilih mana saja kira-kira form yang bagus untuk dikembangkan. Jadi misalkan seperti ini kita akan potong di sini, lakukan pemotongan di sini. Seperti ini. Ini karena ini bentuknya memanjang seperti ini, kita lakukan pemotongan seperti ini. Kemudian yang satunya ini lagi yang masih kecil, saya potong lagi. Saya taruh di sini dulu. Kemudian ini juga saya potong. Nah, kalau pecinta kaktus menemui kaktus yang seperti ini ada dua pilihan. Karena ini memanjang, kemudian kristata di depannya, di atasnya. Ini bisa dipotong juga di sini. Di sini ini. Jadi pecinta kaktus bisa mendapatkan kristatanya, kemudian yang memanjangnya ini ditanam juga, nanti akan membentuk pertumbuhan yang seperti ini biasanya.
Ini kita taruh juga. Terus ini juga kita potong lagi. Seperti ini. Kita taruh dulu. Kemudian ini oke, ini kita potong juga kecil. Kita taruh dulu. Nah, ini motong seperti ini. Jadi kita bentuk pemotongannya itu tinggal dipotong aja seperti ini ya. Contohnya itu bisa dipotong seperti ini. Terus kita ratakan biasanya. Nah, kita ratakan. Terus yang di sini juga kita ratakan, kita rapihkan supaya batang utamanya ini bagus bentukannya. Oke. Ini kita biarkan dulu. Nah, sampai kita mendapatkan bentuk seperti ini. Nah, ini adalah kalau saya pribadi, ini adalah tujuan utama saya untuk mendapatkan form kaktus yang seperti ini. Ini karena ini bentuk kristatanya sangat sempurna ya, bagus sekali. Jadi saya ingin mendapatkan yang ini untuk dipisahkan dari induknya. Jadi coba kita lihat di sini mana yang memungkinkan untuk kita potong. Ya, ini adalah target utama saya untuk kayak ini. Jadi kita lihat, kita dapatkan bentuk yang cukup sempurna dari Myrtillocactus cristata ini, sangat sempurna sekali. Dan saya suka, ini harapannya nanti kita bisa tumbuhkan kaktus Myrtillocactus geometrician cristata dengan bentuk yang sempurna. Nah, kita taruh di sini dulu. Kemudian ini juga masih ada yang cukup oke bentuknya. Saya coba potong juga. Lumayan juga ini bentuknya. Ini harusnya pakai pisau yang proper ya, tapi ini karena nggak ada, yang ada aja. Jadi ini juga lumayan bentuknya, seperti ini. Oke, nah ini cukup yang akan kita pisahkan dari induk utamanya ini. Kita dapatkan beberapa bentuk kaktus seperti ini. Ini kita dapatkan beberapa, ini ada yang bagus, lumayan, ada yang biasa saja. Oke. Nah, sebelum kita menanam kaktus yang sudah kita potong itu, kita harus pastikan induknya itu tetap hidup dan tetap sehat. Tuh. Oh, ini ada lagi bro, yang bisa saya potong, sorry. Ini bisa saya potong lagi karena masih bagus bentuknya. Ini lumayan juga bentuknya. Dapat satu lagi. Nah, setelah kita lakukan pemotongan, kita harus tetap memastikan induknya itu tetap tumbuh sehat. Bagaimana caranya? Kita tambahkan cairan yang tadi kita siapkan. Itu ini bukan untuk merangsang pertumbuhan akar, tetapi untuk menutup bekas luka. Jadi seperti ini kita oleskan kepada luka-luka yang tadi kita potong. Kita oleskan seperti ini. Ini akan memastikan tanaman ini induknya ini tetap sehat ya. Ini tetap, kemudian kita oleskan seperti ini. Ini tujuannya untuk supaya
induknya ini, lukanya ini cepat sembuh atau menutup. Oke, seperti ini. Untuk memastikan kaktus induknya ini tetap hidup dengan baik. Oke, jadi seperti ini sudah kita oleskan semua root up-nya ini sebagai penyembuh luka induk yang utama. Kemudian kita kembalikan lagi ke akarnya, taruh lagi di belakang. Dan dibiarkan terkena sinar matahari supaya dia cepat cepat menutup lukanya. Dan itu juga menghindarkan pengolesan tadi itu, menghindarkan induk utama itu dari kebusukan karena ada lukanya itu supaya tidak menyebar. Oke, kita dapat beberapa kaktus yang bentuknya cukup oke ya. Dan beberapa kaktus juga yang bentuknya biasa saja. Nah, setelah kita lakukan pemotongan itu, pastikan diusahakan ya, sangat diusahakan kalau belum rata itu kita ratakan ininya, pemotongannya ini. Oke. Idealnya itu setelah melakukan pemotongan seperti ini, kita jemur di udara yang terbuka selama 1 hari 1 malam idealnya. Dan setelah itu kita oleskan bahan kimia yang tadi kita siapkan ke dalam ini. Tapi karena ini biar cepat, saya langsung oleskan saja perangsang akar yang tadi kita siapkan terhadap bekas lukanya. Ini seperti ini kita oleskan. Tujuannya sama, dia pertama adalah menutup bekas luka yang tadi kita lakukan pemotongan, dan untuk merangsang pertumbuhan akar ketika nanti dilakukan penanaman. Ini juga sama, kita oleskan seperti ini. Juga sama, kita oleskan seperti ini, sedikit saja ya, pengolesan seperti ini semua. Hati-hati karena durinya kecil-kecil dan lumayan tajam. Oke, ini setelah dilakukan pengolesan penutup luka dan perangsang akarnya seperti ini, kita sudah oleskan dan kita biarkan selama 1 hari 1 malam supaya ini mengering. Untuk setelah itu kita tanam. Oke, itu saja sharing informasi memanen kaktus dengan cara vegetatif dari kaktus saya ini, Mertilocactus geometrisan cristata. Dan saya senang sekali saya dapatkan forma yang cukup bagus dan ideal ya untuk cristata, dan semoga kaktus ini nanti tumbuh sehat dan membentuk akar dengan cepat. Sampai jumpa.